Malam ini kita akan menguak satu misteri yang besar. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tetapi mungkin tanda-tandanya kurang jelas. Jadi saya akan pasang kaca pembesar, saya highlight agar science seeker sekalian dan semua yang menjadi subscribers atau orang yang menonton video ini jadi cukup jelas. Saya sebenarnya sudah menanamkan pesan terselubung atau subliminal messages ke benak Anda. Saya tidak akan jelaskan di video ini. Tetapi saya sekali lagi katakan bahwa mengapa saya mengaburkan pilihan saya adalah agar semakin banyak orang mendengarkan pesan saya. Pesannya adalah agar Anda semua memilih Capres 01. Lagi, lihat, sekali lagi, lihat, satu kali lagi, satu. Lihat sekali lagi. Apapun kalian baca, coba untuk telaah satu kali lagi. Coba untuk buka dan lihat satu. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, belum tentu sesuatu itu adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi pada kenyataannya. Nah, itu coba untuk lihat satu kali lagi. Siapa sebenarnya Denny Darko di channel ini? Karena ada spekulasi, satu anggapan bahwa saya seakan-akan mendukung capres tertentu. Ingat, kalau kalian merasa sudah seret, coba untuk lihat satu kali lagi. Saya Denny Darko, see you. Rabu 17 April 2019, pilih 01 Jokowi Amin untuk Indonesia Maju. Jadi ini acara Pak Jokowi bertemu dengan 100 influencers dan dia dari atas Grand Indonesia turun ke Hotel Kempinski, tapi tertahan oleh masyarakat yang ada di mall, kayaknya lagi berfoto-foto. Pak Jokowi baru saja memasuki ruangan sebelum memulai acaranya. Presiden Republik Indonesia. Ya,
memang Denny Darko adalah pendukung Capres 01 Jokowi Amin. Ya, Cebong. 101. Satu kali lagi untuk Pak Jokowi memimpin negeri ini. Jika Anda juga melihat di beberapa video yang lainnya, saya memberikan subliminal message berupa gestur. Saat saya mengatakan, coba untuk lihat ada J, ada K, dan ada W di sini. Dan untuk lebih jelasnya, izinkan saya untuk menunjukkan 10 alasan atau motivasi saya kenapa saya mendukung 01. Semoga ini semua bisa sesuai, cocok, menginspirasi atau apapun itu. Siapa tahu ini juga apa yang Anda alami. Dan kalaupun ternyata Anda bukan pendukung 01, mau mendengarkan, monggo, mau unsubscribe atau menyelesaikan menonton video ini, silahkan, asal jangan dibanting handphonenya, TV-nya, atau apapun yang menayangkan ini. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ternyata kita berbeda pilihan, tetapi izinkan saya menceritakan bagaimana awalnya ini semua terjadi. Kita kembali ke tahun 2014 saat adanya pemilu, dan waktu itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto berhadapan. Di luar sejarah yang kita semua tahu bahwa konon katanya Pak Jokowi dulu dipromosikan oleh Pak Prabowo dan sebagainya, tetapi di masa itu saya, Denny Darko, jujur tidak memilih. Karena harapan saya saat itu adalah Pak Prabowo menjadi presiden dan Pak Jokowi menjadi wakilnya. Kenapa? Ya, saya melihat bahwa secara warga negara, awam politik, dan mengharapkan suatu sosok presiden, atau mungkin sudah terbiasa dengan presiden dengan sosok militer, berharapnya presiden penampilannya ya seperti seorang presiden. Sejak saya lahir, saya lihat Bapak Soeharto, dan kemudian saya melihat Pak SBY, saya juga melihat Pak Prabowo, dan saya melihat bahwa rasanya kok keren kalau presiden ini diemban oleh seseorang yang pernah bertugas atau servis di militer. Orangnya gagah, dia pasti tinggi, dan suaranya juga pasti berwibawa karena pernah memimpin berbatalion pasukan. Pemikiran saya waktu itu adalah kalau presidennya Pak Prabowo keren aja. Dan saya juga melupakan ya sejenak kasus 98 dan sebagainya, karena saya juga berpikir dalam politik kadang hal-hal itu tidak seperti kelihatannya, walaupun mungkin sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana akhir dari cerita tersebut sebenarnya. Nah, kembali ke 2014, saya berharap waktu itu presidennya adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjadi wakilnya. Mengapa? Karena saya berpikir mungkin wakil presiden nanti akan punya satu kewajiban lebih ke dalam negeri, mengatur pembangunan dan sebagainya, membenahi hal-hal yang sifatnya selama ini sudah semrawut untuk menjadi lebih teratur. Karena pengalaman saat Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan saya saat itu memang tinggal di Jakarta selama 2 tahun, merasakan sekali apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, harapan itu kemudian sirna saat ternyata Pak Prabowo dan Pak Jokowi harus saling berhadapan di pemilu 2014. Dan ternyata pemenangnya adalah Pak Jokowi. Yang di dalam hati saya juga berpikir, ya kalau enggak Pak Prabowo yang jadi presiden dan Jokowi wakilnya, paling enggak Pak Prabowo lah presidennya. Tetapi ternyata takdir menunjukkan Bapak Joko Widodo menjadi seorang presiden. Apa yang ada di benak saya adalah saat itu saya berpikir, apa mungkin seorang gubernur yang tadinya juga seorang wali kota, yang tadinya seorang pengusaha mebel,
harus berhadapan dengan negarawan, politikus, orang-orang dengan maksud yang berupa-rupa, dan harus memimpin lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. Tetapi saya pikir lebih dari setengah masyarakat Indonesia memilih beliau dan percaya, dan saya pikir itu adalah alasan saya untuk poin yang kedua, saya wait and see. Coba kita lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh si tukang kayu ini. Dan waktu berlalu, pembangunan berjalan, banyak yang saya pikir ini sepertinya hanya pencitraan. Walaupun latar belakang pendidikan saya di dunia desain, percaya sekali bahwa pencitraan itu perlu, tetapi saya pikir pencitraan tanpa ada satu hal yang termanifestasi itu adalah sesuatu yang hanya wacana. Nah, ternyata pembangunan berjalan pesat. Saya yang lahir di kota kecil di Jawa Timur, di Tulungagung, pernah pindah ke Surabaya dan kemudian mengenyam pendidikan tinggi di Bandung, dan sejak tahun 2012 tinggal di Jakarta, melihat bahwa pembangunan yang pesat terjadi semenjak beliau memimpin. Mungkin ada orang bilang kalau ya pembangunan itu wajar dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang saya waktu itu lihat adalah banyak hal yang berubah, terutama adalah pembangunan di Indonesia Timur. Dan ini adalah poin keempat. Saya terlahir sebagai suku Jawa di Pulau Jawa. Saat saya kuliah di ITB, saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari berbagai kota di berbagai pulau di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok, dari timur hingga barat. Dan dari situ saya mendapatkan cerita bagaimana timpangnya pembangunan di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga di titik tersebut. Mungkin tidak adil kalau kita berusaha menyalahkan seseorang, tetapi lebih tidak adil lagi kalau ternyata saya tidak berusaha objektif dan melihat bahwa pembangunan saat Indonesia dipimpin oleh Bapak Joko Widodo banyak sekali perubahan. Atau mungkin perubahannya nggak pernah dicitrakan atau nggak pernah diceritakan, saya nggak tahu. Tetapi saat pembangunan itu terjadi di era Bapak Joko Widodo, saya merasa bahwa semua pembangunan berjalan dengan baik. Dan kalau kembali ke 2014, ya ternyata si tukang kayu ini becus juga mengurus negara. Nah, bersamaan dengan Bapak Jokowi memimpin, banyak pula lahir generasi baru pemuda pemimpin di Indonesia yang melakukan gebrakannya, dan dia berusaha untuk merubah status quo. Ridwan Kamil, Ibu Risma, Basuki Cahayapurnama, dan banyak lagi nama-nama yang lain, bahkan beberapa nama yang mungkin tidak satu gerbong dengan Pak Jokowi. Dan ditambah dengan semua ini, sepertinya inilah Indonesia yang baru, yang selama ini orang tidak peduli dengan konstelasi politik atau perebutan kekuasaan di dalam pemilu. Tiba-tiba semua orang peduli dengan nasibnya, dengan nasib keluarga, orang yang dicintainya, dan nasib bangsanya. Tapi hal tersebut tidak juga kemudian memupus nilai positif yang ada dalam diri Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini dikenal sebagai seorang kingmaker, dan sebenarnya kalau tidak ada beliau, maka mungkin Bapak Jokowi yang saat itu diusung sebagai gubernur Jakarta bersama Ahok, saya kira kita nggak akan kenal nama Jokowi, nama Ahok, dan mungkin semuanya tidak akan sama seperti sekarang. Tetapi ya saya lihat Pak Prabowo ini ternyata orang bertangan dingin, seorang kingmaker yang bisa mengangkat orang-orang keluar dari potensinya dan menjadi seseorang yang luar biasa. Dan semenjak partai lain yang tadinya beroposisi dengan beliau merapat dalam kepemimpinannya, dan semuanya berjalan dengan lancar, saat pemilu datang di 2019 ini, saya menimbang dan akhirnya memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini harus diselesaikan. Si tukang kayu ini harus menyelesaikan apa yang dimulainya.
dia tidak bisa berhenti di sini. Jika semuanya diganti, maka otomatis apa yang dikerjakan oleh beliau akan dianulir. Semua akan diulang lagi. Dan kita harus melihat dan menghadapi kenyataan bahwa kita akan gambling lagi sama seperti 2014 kemarin. Untuk beberapa orang yang belum merasakan perubahan, saya tidak bisa merasakan bagaimana perasaan Anda. Untuk orang-orang yang belum tersentuh pembangunan, saya juga merasakan prihatin, tapi tetap saya tidak bisa merasakan perasaan Anda. Tetapi percayalah bahwa dengan komitmen beliau sepertinya pembangunan itu akan sampai ke daerah Anda. Kalau ternyata perubahannya masih kurang lagi, saya kurang tahu. Tetapi yang pasti, hidup ini bukan sinetron. Nggak dengan kita mengganti presiden, terus kemudian dalam waktu 1 tahun semuanya akan membaik. Ingat, semua itu sudah tersistem. Jika sesuatu yang mendadak atau secara revolusi kita merubah sebuah sistem, maka sistem itu akan melawan kita dan akan ada bumerang yang tidak diinginkan. Sehingga saya berkeputusan untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi, nggak sekali lagi karena sebelumnya saya nggak mendukung beliau, untuk mendukung Bapak Jokowi dan wakilnya. Dan alasan terakhir, saya melihat Pak Jokowi ini sama seperti saya. Pak Jokowi ini adalah seorang peramal. Dia percaya bahwa dia bisa meramalkan masa depan. Dan cara satu-satunya meramalkan masa depan yang pasti tidak akan salah adalah merencanakan dan mewujudkan masa depan itu sesuai dengan keinginan Anda. Dan ini juga yang saya rasakan, saya lakukan, dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Melihat bahwa terjadinya perpecahan di Indonesia, akhirnya saya membuat channel YouTube ini dengan video ramalan yang mengabarkan tentang konstelasi politik tanpa terlihat mendukung salah satu capres. Betul kalau ternyata saya memberikan pesan subliminal atau bawah sadar di dalam video saya. Saya ingin mengajak Anda semua untuk sesuai dengan pilihan saya memilih Bapak Jokowi untuk memimpin Indonesia 1 kali lagi selama 5 tahun mendatang. Dan kalau Anda tidak percaya saya melakukan itu, silahkan lihat di video sebelum ini. Saya tidak akan minta maaf karena saya mempengaruhi dan menghipnotis Anda, karena Anda yang masuk sendiri ke video saya, ke channel saya. Dan kalau ternyata Anda berubah pikirannya dan kemudian mencoblos beliau kemarin, saya ucapkan welcome to the club. Selamat bergabung, dan kita buktikan sekali lagi 5 tahun mendatang apakah beliau bisa mewujudkan janji-janjinya. Sekali lagi, tadi adalah video yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan ini dari lama. Saya hadir di semua acara beliau dan mohon maaf, saya ternyata seorang cebong.